membuat pintu dan jendela. Untuk masing-masing pintu dan jendela ini, yang di sini kita ada beberapa jenisnya. Nah, ini jenis tergantung dengan desain dan juga panjang dan lebar dari pintu dan jendela tersebut. Nah, ini ada beberapa macam. Nah, untuk yang pertama di sini ada pintu dan jendela. Nah, ini sebenarnya tidak menjadi satu, cuman dalam wujudnya nanti di sini ada pintu dengan double daun pintu ya. Lalu di sebelah kiri dan kanan ada jendela. Nah, setelah itu ada jendela juga di sebelah sini. Untuk ukurannya kurang lebih sama dengan yang di dekat pintu sebelah sini. Nah, ini di kamar tidur. Setelah itu di dapur. Nah, ini untuk di dapur ada sedikit lebar sedikit ya untuk jendelanya di sebelah sini. Lalu ada pintu di dapur di sebelah sini. Lalu ada pintu untuk kamar tidur. Lalu pintu kamar mandi. Dan juga pintu teras. Setelah itu ada jendela dengan tiga daun jendela seperti ini. Lalu setelah itu ada jendela juga di kamar tidur. Nah, ini sama dengan yang di depan. Nah, yang pertama kita akan membuat untuk jendela yang sebelah sini dulu. Nah, jendela yang ini kita akan buat di sebelah sini saja. Untuk ukurannya ini saya lihat dulu. Untuk ukurannya ada 70. Nah, pertama kita pilih layer jendela. Nah, setelah itu kita rectangle seperti ini. Untuk X-nya ini 6. Lalu untuk Y-nya 12. Nah, mengapa 12? Nah, ini seperti ini. Jadi untuk dinding itu untuk setengah batanya berukuran 15 atau 15 cm. Nah, lalu untuk pintunya ini mengapa tidak 15 juga, karena memang untuk jendela juga pintu ini kusainya ini sedikit masuk ke dalam. Nah, ini bisa kalian lihat mungkin di jendela atau pintu rumah kalian masing-masing. Nah, ini ya, mungkin agak masuk sedikit ke dalam karena memang aturannya seperti itu. Jadi ini kita buat untuk X-nya 6 dan Y-nya 12. Nah, setelah itu kita buat line ke sini. Nah, untuk yang seperti ini jangan lupa diaktifkan ortonya. Ini 70. Nah, sudah seperti ini kita offset 12 ke dalam. Setelah itu ini kita mirror ke sini. Nah, ketika sudah seperti ini kita offset 3 sebelah sini. Lalu di sininya kita offset 1 agar mudah seperti ini saja. Jadi kita buat garis bantu sebelah sini. Setelah itu kita offset 1 seperti ini kita hapus, kita fillet seperti ini, lalu ini kita trim. Nah, seperti ini. Ini mengapa masuk 1 mili atau di nyatanya 1 cm. Nah, ini sebagai pasangan atau diibaratkan ini, jadi ketika ini ada kayu, ini kita ibaratkan kayu ya. Kayu, jadi di sini juga ada kayu, lalu ini nanti di tengahnya ada kacanya. Nah, ini antara kayu di sini dan kayu di sini ini masuk sebagai pengaitnya agar tidak ketika geser-geser tidak koyak. Lalu di sini juga sama, ini kita offset 1. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Lalu kita fillet, ini kita export dulu. Kita export, hapus. Ini kita fillet dari sini ke sini, lalu kita extend ke sini. Setelah itu kita trim. Nah, seperti ini. Dari sebelah sini ini kita offset 10 ke dalam. Nah, seperti ini. Dan ini ke sebelah sini. Seperti itu. Lalu untuk garis tengah sebelah sini kita buat garis polyline titik sini ke titik sini. Seperti ini. Nah, setelah itu di garis ini, garis polyline ini kita klik, lalu kita klik kanan di properties. Lalu di
sebentar ya, di global, sebentar. Nah, di global width, di quick properties, klik kanan, quick properties. Ini kita mungkin kita ubah dulu mungkin 1. Ini terlalu besar, jadi di 0,3 mungkin ya. Nah, di 0,3. Ini mengapa kita buat seperti ini? Karena ini sebagai kacanya. Jadi di sini kita lebihkan 1. Oh, jadi seperti ini. Mohon maaf, ini kita. Jadi di sini kan 52, jadi 53. 53. Nah, seperti ini kita lebihkan 1. Lalu di sini kita lebihkan 1, 54. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini untuk jendela yang pertama. Nah, ini kita bawa dulu ke sini seperti ini. Ini kita kumpulkan dulu ya, belum kita pasangkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu untuk jendela keduanya ini berukuran, yang kita buat di sini saja, ini berukuran kalau tidak salah 50 ya, 50. Jadi sama seperti tadi kita buat rectangle ukuran 6 dan 12 seperti ini. Lalu kita buat line sebelah sini 50. Lalu ini kita mirror. Nah, ini. F8 jangan lupa dihidupkan ortho. Setelah itu yang di sini juga kita mirror. Nah, seperti ini. Sama offset 3. Setelah itu di sini kita offset 1. Ini kita explode, kita fillet sebelah sini, lalu kita extend ke bawah. Ini tadi extend ke atasnya salah. Ini kita hapus ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita trim. Nah, seperti ini. Setelah itu sama stepnya. Ini kita offset 1 di kotaknya ini ke dalam. Setelah itu ini kita explode, X enter. Setelah itu ini kita extend ke dalam. Lalu kita extend ke bawah. Ini kita trim. Hapus. Lalu ini kita trim. Nah, seperti ini sama. Selanjutnya kita offset dari sini ke sini 10. Lalu sini ke sini 10. Lalu sama kita buat polyline, PL enter. Dari sini ke sini enter. Kita beri lebihan jadi di 32, jadi di 33. 33 dan 34. Seperti itu. Ini kita klik kanan, quick properties, global width-nya 0,3 enter. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi yang di ukuran 50. Nah, kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita akan membuat yang terakhir, yang di sebelah sini. Jadi ada 3 daun pintu. Kenapa ini tidak kita buat juga? Karena di sebelah sini ini menyatu dengan pintu. Ya, bisa dibilang menyatu dengan pintu karena bersebelahnya tidak ada sekat antara dinding. Dan ukurannya pun sama juga dengan yang di sebelah sini 50. Nah, untuk di sini kurang lebih sepertinya 40. Saya lihat dulu. Ya, 40. Jadi kita buat saja di sebelah sini. Ini sebelah sini sama seperti tadi 6, 12. Enter. Kita bawa agak ke sini. Setelah itu di sini 40. Lalu kita offset 12 ke bawah. Atau di mirror juga bisa. Nah, seperti ini kita mirror juga. Nah, seperti ini. Kita offset 3 ke atas. Setelah itu kita offset 1 dalam. Setelah itu kita extend ke sini dan ke sini. Setelah itu kita fillet. Ini ke sini. Lalu ini ke sini. Lalu ini kita explode.
Ini kita hapus, kita extend ke bawah. Setelah itu kita trim. Lalu ini kita trim, kita explode. Ini sudah terexplode. Kita hapus, kita enter ke bawah. Nah, seperti ini. Sama juga seperti tadi. Offset 10 ke dalam, 10 ke dalam. Setelah itu polyline tengah tengah sebagai kaca. 22 berarti 23. Lalu kesininya 24. Enter. Lalu di sini kita klik kanan. Quick properties, global width 0,3. Enter. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi satu. Lalu ini bisa diperhatikan ya, ini sebelah sini saya blok seperti ini. Lalu saya akan mirror. Untuk titiknya ini bisa dilihat di sebelah sini. Saya mirror ke sini, klik. Saya bawa ke atas, lalu saya klik. Lalu enter. Nah, seperti ini caranya. Agar cepat ya, agar tidak membuang-buang waktu untuk menggambar lagi. Lalu ketika sudah seperti ini, tinggal kita beri garis seperti ini, lalu kita trim. Nah, seperti ini. Setelah itu sama, ini kita pilih seperti ini, kita pilih. Lalu setelah itu di sini kita juga pilih, ini kita pilih juga. Oh, ini nggak usah deh, ini nggak usah. Ini sudah seperti ini, kita mirror lagi di titik di sini, mirror. Oh ya, ini di mirror juga. Jadi ini kita mirror. Nah, seperti ini. Ini kita fillet. Nah, ketika sudah ini kita trim sebelah sini. Lalu ini kita trim juga. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi untuk jendela yang ketiga. Ini sudah jadi. Ini kita geser ke sini. Nah, setelah itu kita akan membuat pintunya. Pintunya ini ada 3 jenis, yaitu double swing, single swing, dan juga single swing untuk kamar mandi. Untuk panjangnya ini ada 80. Jadi kita buat dulu. Kita buat di sini saja. Ini kita buat seperti sama seperti tadi. 12. 6, lalu 12. Enter. Setelah itu kita buat, oh ya, ini kita explode dulu. Lalu kita offset 1 ke dalam, lalu 3, offset 3 ke dalam. Lalu kita fillet sini ke sini. Kita trim atas bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita buat rectangle untuk daun pintunya ini sebelah sini. Karena tadi untuk jaraknya 80, jadi kita buat 3,80. Nah, seperti ini. Kita cek dulu. Untuk rotationnya, ya ini sudah benar. Nah, setelah itu kita buat yang di sebelah sini 80. Seperti ini. Lalu ini kita mirror. Nah, seperti ini. Jadi nanti kurang lebih ini akan masuk di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Ini kita cek dulu ya, karena untuk mengecek rotation ini berguna juga untuk kita mengecek apakah ini sudah benar atau belum. Nah, di sebelah sini ini tidak masuk antara celah ke celahnya. Nah, ini kenapa? Ini perlu kita lihat dulu mengapa. Ini sebelah sini 80. Ini juga bisa kita cek di sebelah sini. Apakah ini 80 juga? Ini 80. Nah, salahnya ada di mana? Ini bisa kita lihat. Oh, di sini 82, di sini. Oh iya, 82. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk di sini mengapa 82? Karena ini ada lebihan
dari 1 cm dan 1 cm. Jadi ketika kita membuat seperti ini 3 dan juga 82. Nah, mengapa ini 82? Karena ini kita ada masuk 1 cm dan 1 cm sebelah sini. Jadi harus kita tambahkan untuk lebihan dari pintunya ini 2. Jadi untuk jaraknya ini 80 dan juga lebihannya ini 1 dan 1. Jadi 2, 82. Jadi rumusnya adalah jarak pintu ditambah dengan 2. Ditambah dengan 1 dan 1. Seperti itu. Jadi ini juga berlaku di sebelah sini juga tadi. Sebenarnya ini untuk penggambaran ini sama. Tetapi tadi salah di 80 dan 80. 70 dan 70. Harusnya 72 dan 72. Jadi akan kita koreksi nanti. Nah, ini sama sudah 82. Nah, setelah itu ini bisa juga kita buat circle seperti ini. Setelah itu ini kita pilih sebelah sini dan sebelah sini. Lalu kita sebentar. Nah, ini kita trim. Nah, seperti itu. Yang sebelah sini juga kita trim. Nah, ini sudah jadi untuk pintunya. Nah, ini kita revisi dulu yang di sebelah sini. Kita hapus. Jadi, karena ini tadi 70 dan 70, 140. Jadi ini 3,72. 71 berarti ya. 71 kita coba dulu 71. Kita buat seperti ini. Lalu kita buat circle dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Jadi kenapa 71? Karena lebihannya ini ada di sebelah sini. Jadi ketika kita buat dari sebelah sini, ini 71 dan 71. Nah, ketika sudah, ini kita tinggal trim saja seperti ini. Ini juga kita trim sebelah sini. Lalu ini kita hapus. Ini kita mirrorkan dari garis tengah sebelah sini. Nah, seperti ini. Mohon maaf tadi salah. Jadi itulah fungsinya dari rotate, teman-teman. Jadi ketika sebelum menggambar, mungkin ketika masih awal-awal ya, walaupun juga ketika kalian sudah mahir, itu fungsinya juga untuk mengetes ketelitian dalam menggambar kalian. Jadi harus cermat dalam menggambar apapun itu. Contohnya ini di pintu. Lalu satu lagi kita akan menggambar pintu untuk kamar mandi. Untuk kamar mandi 70 harusnya. Ya, 70. Ini sama seperti ini. Jadi kita buat juga seperti ini 6 dan 12. Enter. Setelah itu jaraknya ini 70. Lalu ini kita explode. Masuk 1. Masuk 3. Lalu kita fillet sebelah sini, kita trim sini dan sini. Nah, seperti itu. Ini kita nanti saja. Lalu jangan lupa ini rectangle 3, karena ini single, jadi sebelah sini di sebelah sini ya. Jadi sebelah sini ini ada lebihan juga. Karena jarak 70 jadi 72. Nah, seperti ini. Setelah itu ini kita bawa ke sebelah sini. Lalu kita buat circle dari titik sini ke titik sebelah sini. Kita trim sebelah sini, dan sebelah sini. Ya. Ini sudah jadi untuk pintunya. Untuk pintunya ini sudah jadi. Nah, ini tinggal kita tempatkan. Untuk pintu dan jendela sudah jadi. Jadi ini kita tinggal tempatkan di beberapa spot di sebelah sini tadi. Nah, ini mohon maaf untuk yang ini ya, untuk yang titik kolom. Nah, ini mengapa seperti ini? Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini sebenarnya asnya ini bukan ini. Jadi asnya ini ada titik di sebelah sini. Nah, titik di sini ini asnya. Nah, ini. Nah, ini adalah as. Jadi jangan bingung.
mengapa tidak ditempatkan di sebelah sini ya? Nah, karena ini bukan as, ini bukan as, ini adalah garis teras. Nah, seperti itu. Mungkin nanti ada yang salah kaprah ini, maka saya jelaskan di sini. Nah, ketika sudah ini kita tinggal tempatkan untuk pintunya. Mungkin di double swing dulu, ini kita copy saja, kita copy. Lalu kita bawa ke sini, karena ini tengahnya di sebelah sini. Kita bawa di sini dulu. Nah, setelah itu kita buat garis bantu untuk membuat tengahnya seperti ini. Kita pilih sebelah sini. Nah, ketika sudah ini kita pindah di tengah. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah ini akan kita pindahkan juga sebelah sini. Pindahkan sini dan juga di sebelah sini. Nah, ini kita move. Nah, sebelah sini. Nah, ketika sudah, oh ya, nanti saja ini kita tempatkan dulu ya. Nanti saya akan menjelaskan apa fungsi dari garis ini. Jadi garis ini nanti akan saya jelaskan ketika sudah saya tempatkan semuanya untuk kusen jendela dan juga pintunya. Nah, setelah itu ada jendela sini dan jendela sini. Nah, ini kita menggunakan yang ukuran 50. Sama ya dengan yang tadi di sebelah pintu. Ini sebelah sini pojok, lalu di sebelah sini juga pojok. Ini kita move ke sini. Nah, setelah itu ini kita bawa ke atas. Dengan copy kita bawa ke sebelah sini. Karena di sebelah sini ini adalah kamar dan juga kamar, jadi di sebelah sini butuh adanya jendela. Lalu ini kita rotate. Nah, ini mengapa di rotate? Karena perlu diketahui bahwa untuk ini fungsi dari ini, mengapa ini di atas, mengapa berbeda dengan ini yang di bawah? Karena ini fungsinya ketika ini di luar, maka maka dengan ini ya berada di luar, jadi untuk bukaan pintunya, bukaan jendela maksudnya, mohon maaf, bukaan jendelanya ini ada di sebelah luar, jadi ada di luar. Ketika kita membuka jendela dari kamar, ini akan terbuka keluar, bukan ke dalam. Nah, seperti ini. Ini juga akan terbuka keluar. Beda cerita dengan seperti ini. Ketika kita tempatkan seperti ini, nah ini otomatis akan membuka ke dalam karena untuk posisi ininya, ini posisi dari ininya. Nah, ini ada di dalam. Jadi untuk penempatan seperti ini untuk baiknya ini ada di luar. Kita mirror. Nah, seperti ini. Karena membukanya di luar, jadi jangan sampai salah untuk penempatannya seperti ini. Setelah itu kita lihat lagi untuk jendelanya. Nah, ini sudah untuk jendela ukuran 50. Setelah itu adalah jendela ukuran 60. Ini kita bawa ke sebelah sini. Di dapur. Nah, anggap saja di sebelah sini. Nah, ini berada di dekat pintu. Jadi kita harus menempatkan pintunya terlebih dahulu. Nah, ini pintu dari dapur. Nah, ini sebelah sini. Nah, setelah itu karena ini posisinya sebelah sini, jadi ini membukanya ini ke arah dalam kanan. Karena ini ketika saya menggambar seperti ini berarti tandanya membuka daun pintunya akan membuka ke dalam di arah kiri. Jadi kita harus ubah ke membuka ke dalam di arah kanan. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Lalu ini saya tempatkan di sebelah sini. Nah, setelah itu untuk di sebelah sininya ini kita paskan dulu di sini. Lalu kita akan beri jarak. Kita beri jarak ya. Nah, ini jarak seperti ini. Kesininya ini kurang lebih
30. Nah, seperti ini. Ini ada yang ikut. Nah, ini garis dari sininya. Nah, seperti ini. Setelah itu, di sebelah sini juga ada pintu dapur, sama pintu dapur, pintu kamar mandi, teras. Yang belakang ini sama ukurannya. Jadi kita tempatkan dulu. Untuk di sini ya, ini kita bawa ke sini. Ini untuk bukaannya ke kanan, jadi kita bikin seperti ini. Mohon maaf agar tidak terlalu ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita hapus. Lalu ini kita pindah ke sini. Seperti itu. Lalu ini juga kita copy dulu. Kita pindahkan ke sini. Ini tinggal kita rotate ke arah sini. Nah, setelah itu ini kita bawa ke sini karena ini kamar ya, seperti ini. Lalu untuk yang sebelah sini ini tinggal kita mirror saja dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Sudah jadi untuk ukurannya seperti ini. Lalu untuk jendelanya, jendela yang ini kita bawa ke atas. Kita bawa ke sini. Ini dilihat dulu apakah ini menyatu atau tidak. Nah, ini tidak menyatu ya. Jadi bukan merupakan satu kesatuan. Nah, ini jangan lupa karena ini seperti ini terbacanya adalah daun pintu terbuka ke dalam. Jadi kita harus buka keluar dengan cara kita rotate ke arah sini. Nah, seperti ini. Ini kita tempatkan seperti ini dulu. Nah, setelah itu kita move. Kita bawa sejauh 300. Mohon maaf, 30 maksudnya. 30. Nah, seperti ini. Ini ada yang nyangkut satu. Nah, ini kita bawa ke sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu untuk pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi berada di sebelah sini. Nah, ini kita rotate, kita mirror dulu. Kita mirror. Ini kita hapus. Lalu kita rotate ke bawah. Seperti ini. Ini kita bawa ke sebelah sini. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti ini untuk penempatan pintu dan jendelanya. Lalu saya akan menjelaskan fungsi dari garis-garis di pintu. Jadi ini fungsinya apa? Ini bisa dilihat di sebelah sini ya. Nah, ini ada di luar, ada yang tidak memakai garis, ada yang garisnya di dalam, ada yang di dalam juga di teras. Nah, ini fungsinya adalah sebagai pemberitahu bahwa ketika seperti ini, fungsinya ketika garisnya di bawah, maka tinggi lantai, untuk tinggi lantai di teras dan juga di sini itu berarti ruang tamu, ini berarti lebih tinggi di ruang tamu. Jadi untuk garisnya ada di bawah. Tetapi ketika garisnya ada di atas seperti ini memberikan arti bahwa untuk yang di teras, ketika kita di teras dan menuju ke ruang tamu, maka kita harus turun dulu. Maksudnya, ada perbedaan lantai atau perbedaan level dari ketinggian di antara teras dan juga ruang tamu. Jadi di teras dan ruang tamu ini lebih tinggi di teras ketika garisnya ada di sebelah sini. Nah, ini fungsi dari garis di pintu tersebut. Di pintu itu seperti itu. Jadi ini sudah benar posisinya ada di bawah karena teras ini lebih bukan landai ya, lebih turun sedikit daripada ruang tamu. Jadi ketika kita menuju keluar dari ruang tamu ke teras ini
alangkah benarnya atau ketika pada umumnya ini turun, maka ini saya buat turun. Nah, ini bisa dilihat di sebelah sini. Antara ruang tamu dan teras ini mempunyai perbedaan ketinggian 5 cm. Jadi untuk tandanya ini di pintu ini di sebelah luar. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu untuk ruang tamu ke kamar, ini bisa kalian lihat juga ketika mungkin di rumah kalian masing-masing. Ketika dari ruang tamu ke kamar ini biasanya tidak ada perbedaan ketinggian. Jadi ini kita hapus keduanya. Nah, seperti itu. Di sini pun juga sama, di ruang tamu plus minus 00 dan kamar tidur plus minus 00. Ini untuk plus minus 00 ini akan saya jelaskan nanti ketika sudah memberikan anotasi pada denah. Tapi di sini akan saya jelaskan singkat. Fungsinya adalah plus minus 00 ini adalah titik acuan kalian atau titik nol kalian di rumah tersebut atau di bangunan tersebut. Ketika titik nolnya ada di ruang tamu, nah ini nanti ketika di teras ini tergantung. Di teras ini mungkin akan kalian bikin turun, mungkin turun 10 cm atau mungkin 5 cm. Nah, ini berarti dari ruang tamu dikurangi jarak ke teras. Jadi ketika ruang tamu 00 turun 5 cm, jadi terasnya minus 0,05, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk di sini karena ini di carport dan di dapur ya, ini jadi seperti ini. Karena di carport ini minus 15, sedangkan di dapur minus 0,15, sedangkan di dapur ini plus minus 0,00. Jadi lebih tinggi di dapur. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu di kamar mandi. Nah, karena lebih tinggi di ruang makan, seperti di sini, di ruang makan di sini, lebih tinggi di sini daripada kamar mandi. Kamar mandi lebih turun 5 cm, jadi ini kita bawa ke atas untuk garisnya. Ini kita bawa atas ke sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang di sebelah sini ini kita juga bawa ke atas. Nah, seperti ini. Karena dari ruang keluarga ke teras ini turun ya. Jadi kita buat ini garisnya ini di luar atau di atas, seperti itu. Ini kita lihat dulu apakah sudah semuanya. Kita cross check. Sudah pintu, daun pintu, lalu jendela. Sudah semuanya. Nah, ini sudah. Nah, ini kurang lebih cara untuk membuat pintu dan juga jendela. Lalu untuk peletakannya ini kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat dinding untuk dari masing-masing penempatan dinding di denah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menggambar dinding. Untuk pintu dan jendelanya ini kita bisa geser saja di sebelah sini. Nah, seperti itu.